Untuk aplikasi fungsi kuadrat ini yang kita lihat itu adalah sumbu simetri dan nilai optimum maksimumnya. Nah, kuncinya itu ada di sini. Kalau udah ketemu ini, nanti disubstitusikan bisa ya. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. Kalau mencari nilai optimum maksimum ini minimum itu pakai rumus min D4A juga boleh. Atau substitusi ke Y. Ya, substitusi ke Y. Itu bisa. Ya, ini sumbu simetrinya. Terus substitusi ke Y. Tidak perlu pakai rumus min D per 4A itu nggak apa-apa. Jadi rumus utamanya ini. Min B per 2A. Lebih jelasnya langsung ke soalnya saja ya. Lebih jelasnya. Ini Bapak ambil dari asesmen keempat ya. Kamu lihat halaman 56 di LKS Intan Pariwara ya. Seorang peternak akan memagari kandangnya dengan pagar bambu yang panjangnya 60 meter. Pagar bambu yang panjangnya 60 meter. Jika kandang tersebut berbentuk persegi panjang, luas kandang maksimumnya adalah. Jadi ada apa namanya? Pagar bambu panjangnya 60 meter. Ini dibuat persegi panjang ya, persegi panjang ya. Bentuknya seperti ini berarti bentuknya ini nanti keliling ya. Berarti ini dibuat persegi panjang. Berarti ini misalnya ini panjang, ini lebarnya ya. Berarti panjangnya ya. Panjangnya seperti ini. Kan ini totalnya 60 ya. Jadi panjang 2 kali panjang. Berarti kan mencari keliling. Sama aja kita mencari keliling. Keliling sama dengan 60 meter. Berarti 2 kali panjang tambah lebar itu sama dengan 60. Nah, ini coret-coret. Berarti ini 30. Berarti panjang tambah lebarnya adalah 30. Udah, simpan dulu ini. Di sini mencari luas kandang maksimum ya. Jika kandang tersebut persegi panjang, luas kandang maksimum yang dapat dipagari berapa luas maksimumnya. Nah, rumusnya luas itu kan sama dengan ya, luas itu sama panjang kali lebar. Jadi saya misalkan di sini lebarnya itu 30 min P. Jadi ini saya pindah. Panjangnya saya pindah ke sana. Jadi 30 min P. Misalnya lebarnya substitusi seperti ini. Nah, ini pindahkan ke sini, substitusi ke sini. Jadi luasnya itu P dikali 30 min P. Ini kali ini kali ini. Jadi 30 P min P, 30 P min P kuadrat. Nah, jadi luasnya itu adalah min P kuadrat plus 30 P. Ingat sumbu simetri itu kan min B per 2A. Nah, di sini A-nya adalah min 1, B-nya adalah 30, ya, C-nya 0. Kita cari nilai, ini kan variabelnya, fungsinya P bukan X. Ini kan fungsinya P, berarti saya cari P sama dengan min B per 2A, karena variabelnya P bukan X. Kalau ini variabel X, itu min B per 2A. Jadi mengadopsi dari sumbu simetri min B per 2A, karena ini variabel P kuadrat plus 30P, berarti kita cari P. P-nya min B per 2A. Min B, B-nya 30 per 2 kali min 1. Jadi min 30 dibagi minus 2, dapatnya 15. Jadi kesimpulannya panjangnya 15. Nah, panjang sudah ketemu, kita cari lebarnya. Lebarnya 30 min 15. Lebarnya juga 15. Nggak apa-apa ini. Ternyata untuk membentuk luas maksimum itu bentuknya adalah persegi. Panjangnya 15, lebarnya 15. Meskipun soalnya ini dikatakan persegi panjang. Ya, meskipun soalnya ini dikatakan persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang. Tetapi kenyataannya ketika soalnya berbentuk persegi panjang, tapi kenyataan setelah hitung ternyata panjangnya 15, lebarnya 15. Jadi bentuknya luas maksimumnya adalah persegi.
Ya, panjang 15, lebar ke 15, sehingga luasnya tadi panjang kali lebar. Panjangnya 15 kali 15, dapatnya 225 meter persegi. Jawabannya D, silahkan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebatang kayu memiliki panjang 4 meter. Kayu tersebut akan dibuat kosen jendela dengan tinggi X dan lebarnya Y. Jadi akan dibuat jendela, tingginya X, lebarnya Y. Ya. Luas maksimum jendela yang dibuat tersebut adalah, ini mirip kayak tadi, sama kayak tadi, ya, sama kayak tadi. Di sini kelilingnya 4 meter, berarti keliling 4 meter. 2 kali, ya, ini ukurannya panjang tambah lebar sama dengan 4. Ini coret dengan ini dapat 2. 2 ya. Padahal jadi panjang tambah lebar adalah 2. Panjangnya adalah Y, ya, lebarnya adalah X sama dengan 2. Ditambah X. Jadi X plus Y sama dengan 2. Berarti kalau saya substitusikan nanti Y sama 2 min X. Simpan dulu. Menghasilkan luas maksimum. Luas itu sama dengan X dikali Y, panjang kali lebar, atau lebar kali panjang. Nah, substitusikan Y-nya ini, ya, Y-nya ini substitusikan. Jadi X sama dengan 2 min X. Ini dikali ini, sehingga 2X min X kuadrat. Terus taruh min X kuadratnya di depan, 2X ini adalah luasnya. Berarti A-nya ini min 1, B-nya adalah 2, C-nya 0. Nah, kita karena ini variabel X, berarti kita cari X. X sama dengan pakai sumbu simetri, min B per 2A. Jadi X min B, min 2 per 2 kali min 1. Jadi X-nya adalah min 2 dibagi min 2, dapatnya X-nya 1. X-nya ketemu 1, baru kita cari Y. Y-nya adalah 2 kurangi 1. Berarti Y-nya adalah juga 1. X-nya 1, Y-nya 1, ditanya luas. Luasnya tadi X kali Y. X-nya 1, Y-nya 1. Ya. Jadi luasnya adalah 1 meter persegi. Jawabannya B. Jadi intinya kalau soal persegi panjang ini nanti itu akan ketemu bentuknya persegi. Hitungan-hitungan nanti terakhirnya akan membentuk ukuran persegi. Itu adalah luas maksimumnya. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Seorang tukang membuat talang air dengan memesan sebuah talang air dari lembaran seng yang lebarnya 90. Jadi lebarnya ini 90 cm, terus dilipat nanti bentuknya seperti ini. Nah, gambar ini, jadi panjangnya 90 ini dilipat seperti ini. Nah, saya misalkan ya, misalnya tingginya ini adalah X. Berarti ini juga X. Berarti yang ini 90 min 2X. 90 min 2X. Ya. Ya, ini lebarnya. Lebarnya 90 min 2X, tingginya X. Kan totalnya ini lurus itu kan 90. Ya. Berarti tingginya saya misalkan X, berarti lebarnya ini berarti 90 dikurangi tinggi sebelah kiri X, sebelah kanan X, jadi 90 min 2X. Lebar talang agar volume yang melewati maksimum adalah volumenya ya. Lebar talang ya. Berarti hubungannya supaya volumenya maksimum,
volume maksimum, berarti kita harus cari luasnya juga maksimum. Ya, ini kalau dibuat garis putus-putus kan gini. Kalau dibuat garis putus-putus kan ini bentuknya persegi panjang ya kan? Nah, ya kan? Bentuknya persegi panjang. Berarti kalau mencari volume maksimum, berarti luas yang dibentuk juga harus maksimum. Jadi kita cari luasnya aja. Ya. Di sini kan diketahui luasnya adalah lebar kali tinggi. Nah, lebarnya adalah 90 min 2x. Kali tingginya adalah x. Ini kali ini kali ini. Jadi 90x min 2x kuadrat. Jadi luasnya ini adalah min 2x kuadrat plus 90x. Berarti A-nya adalah min 2, B-nya adalah 90, C-nya 0. C-nya 0. Ya, berarti kita cari X-nya ini. Karena ini variabel X, min B per 2A pakai rumus sumbu simetri. Min B, min 90 per 2A. A-nya minus 2. Ya. Jadi X-nya ini min 90 dibagi minus 4. Berarti X-nya ini adalah 90 bagi 4 berapa? 45, 22,5 ya. Coba dulu. Ya. 90 dibagi 4, 22,5 cm. Yang ditanyakan lebar talang. Padahal lebar talangnya itu adalah 90 min 2x. Jadi 90 min 2 kali 22,5. Jadi 90 min 45. Jadi lebarnya 45 cm. Nah, nih. Jawabannya D. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Suatu benda bergerak di sepanjang garis lurus, jarak yang ditempuh adalah S meter dari titik awal. Pada waktu T detik ditentukan rumus ST 25 T min T kuadrat. Jarak yang ditempuh setelah 10 detik. ST sama dengan 25 T min T kuadrat. Nah, di sini mintanya 10 detik, berarti ini S 10 detik. Berarti T-nya diganti 10. 25 kali 10 min ya 10 kuadratin. Jadi ini kalikan ini 250 min 100. Berarti 150 meter. Jawabannya C. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Firman melempar bola ke atas, tinggi bolanya T detik dirumuskan dengan HT. Saya tulis dulu. HT sama dengan min 3T kuadrat plus 6T plus 2 dalam meter. Tinggi maksimumnya adalah HT-nya berapa meter. Coba kita lihat di sini ya. Ini A-nya minus 3, B-nya 6, C-nya 2. Kita cari waktunya dulu. Waktunya sampai tinggi maksimum T. Ini variabelnya T. Itu min B per 2A. Jadi T sama dengan min B min 6 per 2A-nya min 3. Jadi T-nya ini min 6 dibagi minus 6. T-nya adalah 1 detik. Ya, 1.
Nah, mencari tingginya ketika maksimum boleh pakai rumus min D per 4A atau langsung substitusi ke atas. Biar cepat substitusi ke atas. Jadi H saat 1 detik ini min 3 kali 1 kuadrat, T-nya diganti 1 ya, karena ketemu T-nya 1. 6 kali 1 ditambah 2. Jadi min 3 tambah 6 tambah 2. Jadi H ketika puncak tertingginya itu adalah 5 meter. Ya, screenshot dulu. Sudah ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter sebagai fungsi waktu yang diluruskan dalam persamaan sekian. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah ini sama kayak tadi. Ya, sama soal sebelumnya. Jadi di sini diketahui HT-nya adalah min 5T kuadrat plus 50T. Berarti A-nya minus 5, B-nya 50. Ya, kita cari waktunya sampai titik tertinggi. T-nya itu min B per 2A. Jadi rumusnya itu sebenarnya satu aja. Ya, rumusnya cuma ini aja. Ya. Jadi min B min 50 per 2A min 5. Jadi T-nya itu min 50 dibagi min 10. T-nya adalah 5. T-nya sudah ketemu, yang ditanyakan tinggi maksimum, berarti balik lagi ke sana. Kalau ditanya waktu, ini jawabannya waktunya 5 detik. Karena ditanyakan tinggi, berarti substitusi ke atas. H5 sama dengan min 5 kali 5 kuadrat tambah 50 kali 5. Jadi min 5 kuadrat itu 25. 25 kali minus 5 berarti minus 125. Ditambah 50 kali 5 berarti 250. Berarti tinggi ketika 5 detik itu adalah 125 meter. Ini jawabannya. Silakan di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi ya. Lanjut ya. Ketinggian balon udara yang terbang dinyatakan T waktu adalah HT. HT sama dengan min 12T kuadrat plus 96T plus 32 dalam meter. Tinggi maksimum, nah ditanyakan tinggi maksimum. Cara mengerjakannya ini kita tentukan dulu, ini A-nya minus 12, B-nya 96, C-nya 32. Kita cari waktunya dulu, waktu. Waktu itu T min B per 2A, ya kan? Jadi min B, B-nya 96, 2A min 12. Jadi T-nya adalah min 96 dibagi minus 24. Jawabannya adalah 4. Ya. Terus cari tingginya, substitusi ke sini, ke H-nya sini. Jadi H untuk 4 detik sama dengan min 12 kali 4 kuadrat tambah 96 kali 4 tambah 32. Jadi min 12 dikali 16 ditambah ya 96 kali 4 itu dapatnya 384 tambah 32. Jadi ini 16 dikali 16 kali minus 12 itu dapatnya min 192 ditambah 384 tambah 32. Ya. Kita hitung 384 ditambah 32 dikurang 192 dapatnya
224 meter. Ini tinggi ketika mencapai maksimumnya. Jawabannya C. Silahkan screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Sudah di screenshot ya, kita lanjutkan lagi ya. Sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Posisi ketinggian roket dinyatakan dengan HT, ya, HT itu sama dengan 300T min 5T kuadrat. Nah, kita buat diurutin dulu T kuadratnya di depan. Min 5T kuadrat plus 300T. Berarti A-nya adalah minus 5, B-nya adalah 300, C-nya adalah 0. Pertanyaannya di sini adalah ekor roket dibuang pada saat mencapai ketinggian maksimum. Saat roket membuang bahan bakar berada di ketinggian, tingginya berapa? Ya, kita cari waktunya dulu, waktu sampai dia melepas ya, atau waktu mencapai tinggi maksimumnya dulu. Karena ini variabel T, jadi pakai sumbu simetri min B per 2A. Ya. T sama dengan min B, B-nya 300 per 2A-nya minus 5. Jadi T-nya min 300 dibagi min 10. Berarti T-nya ini adalah 30. Dan substitusi ke sini. Substitusi ke sini, kita cari tingginya H 30 detik sama dengan 300 dikali ya 30 min 5 dikali 30 kuadrat. Jadi ya, ini dapatnya 9.000 dikurang 900 kali 5. Ini kan 30 kuadrat kan 900. Kalikan 5 itu adalah 900 kali 5 itu adalah 4.500. Berarti ketinggiannya ini diperoleh 4.500 meter. Nah, jawabannya D. Silakan di screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Pak Heru memiliki kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan panjangnya persegi panjang ya. Memiliki panjang 2x min 3. Memiliki lebar 7 min 2x. Luas maksimumnya kolam ikan itu berapa? Bentar ya.
lanjutkan lagi ya. Luasnya. Jadi luasnya itu panjang kali lebar. Panjangnya itu 2x min 3 dikali lebarnya 7 min 2x. Jadi ini kita kalikan. Ini kali ini. Ini kali ini. Jadi 14x min 4x kuadrat. Ini kali ini min 21. Ini kali ini plus 6x. Jadi min 4x kuadrat ditambah 20x min 21. Ini adalah luasnya. A-nya minus 4, B-nya 20, C-nya min 21. Dah. Kita cari X-nya. X-nya itu min B per 2A. Ya kan? Berarti X-nya itu min 20 per 2 kali minus 4. Coba cek dulu ya. Hitungan Bapak ada yang keliru nggak? Kita cek dulu ya. Ini 14x. Ini kali ini min 4x kuadrat. Ini kali ini min 21. Ini kali ini 6x. Berarti ini min 4x kuadrat, ini tambah ini 20x min 21, betul. Min 4. Jadi x-nya ini min 20 per min 4, min 8. Atau x-nya ini dibagi 4, 5 per 2. Udah biarkan kayak gini, 5 per 2 saja. Jadi X-nya sudah ketemu, ditanyakan luas kan, berarti kita cari panjang dan lebarnya. Kita cari panjangnya, 2 kali X. X-nya adalah 5 per 2 min 3, coret-coret. Berarti 5 kurangi 3, berarti panjangnya 2. Lebarnya 7 min 2 kali X, 5 per 2, coret-coret. Lebarnya 7 kurangi 5 juga 2. Sehingga luasnya tadi panjang kali lebar. Ya, panjangnya 2, lebarnya 2. Berarti luasnya adalah 4. Nih. Luasnya 4. Jawabannya E. Screenshot dulu. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Bentar ya, Bapak balas SMS dulu. Kita lanjutkan lagi. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Biaya proyek per hari adalah sekian. Ini X hari. Ini biaya proyek per hari sekian. Biaya minimum penyelesaian proyek tersebut adalah, jadi kita hitung biaya total BX-nya. BX-nya itu karena dia hari kali biaya per hari. Harinya itu X. X. Harinya adalah X. Dikali biaya per harinya X plus 800 per X min 40. Juta dalam juta ya. Juta-jutanya disimpan. Nah, ini kali ini kali ini kali ini. Berarti dapatnya adalah X kuadrat plus 800 min 40X. Jadi biayanya fungsi X adalah X kuadrat min 40X plus 800. Berarti kita cari X-nya. X-nya itu hari.
Berarti kita cari harinya adalah X, variabelnya pakai min B per 2A. Berarti min 40, ini A-nya 1, B-nya min 40, C-nya 800. Per 2A-nya 1. Jadi X-nya ini 40 per 2. X-nya adalah 20 hari. Nah, setelah kita cari 20 hari, kita cari biaya proyek tersebut. Berarti balik ke sini, jawaban di sini. Ya, berarti cari biayanya untuk 20 hari. Jadi 20 kuadrat min 40 kali 20 tambah 800. Jadi biayanya ini 400 dikurangi ini kali ini 800 plus 800. Jadi biayanya adalah 400. Di sini satuannya juta rupiah. 400 juta rupiah. Nah, karena pakai juta ya 400 juta rupiah. Jawabannya B, screenshot dulu. Nah ya, jadi screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ya. Ini soal pilihan ganda berarti sudah selesai ya, 1 sampai 10. Sekarang masuk soal urean. Dimulai dari nomor 1. Pak Udin akan membuat kolam ikan di pekarangan rumahnya. Permukaan kolam ikan berbentuk persegi panjang. Pak Udin menginginkan keliling kolam ikan sepanjang 6 meter.